Kami berdiri bersama Jokowi tapi bohong. Mahasiswa kok amatir banget? Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Mahasiswa kembali bikin sensasi murahan. Bukan semuanya ya, bukan bermaksud menyapu rata. Saya yakin masih banyak mahasiswa yang masih pintar berpikir dan bernalar. Ada sebagian yang katakanlah haus sensasi. Padahal sudah lumayan adem sejak BEM UI dan BEM universitas lainnya bikin meme sindiran. Malah nambah satu lagi. Adalah BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pajajaran atau UNPAD yang membuat postingan bernada sindiran. Mereka menyebut berdiri bersama Presiden Jokowi meski dengan syarat. Mereka mengunggah sejumlah slide yang dimulai dengan foto Jokowi dengan gestur kedua tangannya saling berhadapan menempel ke wajah seperti tengah berdoa. Terdapat tulisan pula, kami bersama Presiden Jokowi. Slide kedua ternyata prank, menampilkan tulisan tapi bohong. Dengan dua foto wajah Jokowi tersenyum lebar saling berhadapan. Intinya, mereka bilang mereka bersama Presiden Jokowi, tapi bohong. Selain itu, mereka juga menyampaikan sejumlah poin berisi kritik atas kinerja Jokowi. Terdapat 5 poin kritik diutarakan mulai dari Jokowi yang dinilai anti kritik hingga bagi-bagi jabatan pada keluarga dan kerabat dekat untuk menduduki jabatan pejabat publik bahkan komisaris di BUMN. Intinya itu saja, sindiran bernada prank. Tidak masalah sih kalau mereka mau bikin sensasi seperti itu. Tapi pakai nurani dikit lah. Atau mungkin lebih tepat, pakailah otak. Pandemi masih buruk, harusnya semua orang saling mendukung dan gotong royong, bukan saling cari muka. Etis gak bikin ricuh di saat semua pihak sedang berjuang dan berjibaku dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini? Ibarat begini loh, saya ilustrasikan dengan kondisi kebakaran. Ada petugas pemadam kebakaran memadamkan api. Sebagian warga sibuk membantu amankan barang korban kebakaran. Ada yang bantu siram air, tapi ada sebagian yang merepet, mengatakan pemadam kebakaran tidak becus memadamkan api. Komplain terus dan sok ngatur dengan BACO-tan mulutnya. Sudah tahu kan siapa yang masuk kategori orang seperti ini? Sudahlah nggak membantu malah merepet terus dengan suara kayak knalpot rongsok yang menghambat kerja orang lain. Jangan bertingkah layaknya anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa tapi merasa paling banyak tahu. Dikit-dikit sindir lewat meme, murahan sekali deh. Sekelas mahasiswa yang katanya intelektual tapi cara menyindirnya sangat amatiran dan tidak mencerminkan orang yang berwawasan. Lihat saja reaksi mereka saat dibalas balik, pasti teriak buzzer lah, pembungkaman demokrasi lah, yang intinya menunjukkan mereka ini siap menyerang tapi ngambek dan baperan kalau diserang balik. Di saat fokus kita adalah menyelesaikan pandemi, mahasiswa ini malah bahas masalah lain yang sebenarnya sudah basi dan berlarut. Apa maunya mereka? Apakah mereka sudah merasa hebat karena status mahasiswa? Hello, ngaca. Memangnya semua mahasiswa sudah pasti pintar, jenius, dan waras? Mau cari panggung bukan saat yang tepat sekarang ini. Saya paham kok, di saat susah cari panggung itu sangat efektif. Apalagi cari muka, apalagi buat pencitraan menjijikkan. Makanya banyak sekali orang atau pihak yang menari di atas pandemi ini dengan bersembunyi di bawah ketiak hak kebebasan berpendapat. Kalau mahasiswa yang masih bisa mikir pasti akan menahan diri untuk tidak membuat sensasi yang tidak perlu. Kecuali mereka sedang ingin memancing di air keruh, atau ada onta di balik batu, atau ada maksud lain di balik ini. Itu pun kalau mereka masih bisa mikir. Tapi yang kita lihat belakangan ini adalah sebagian adik-adik mahasiswa yang sudah merasa sebagai jagoan. Jagoan yang hanya besar mulut, pintar bikin meme, tapi kontribusinya tidak jelas. Mereka yang sudah diajak kompak dan kolaborasi, sejatinya hanya pengganggu yang sibuk cari perhatian, mencari sensasi di tengah pusaran arus isu besar. Salah satunya Partai Prihatin Munafik itu. Sok bijak padahal tingkahnya menjijikan, mau muntah. Adik-adik mahasiswa ini mau cari popularitas kan? Sudahlah, orang tidak akan peduli. Masyarakat semua sibuk dan pusing mikirkan hidup mereka. Mahasiswa ini kalau sudah lulus paling nanti sibuk ikuti seleksi CPNS atau jadi anggota dewan lalu lupa dulu pernah nyinyir. Kalau gagal pasti teriak salahkan pemerintah. Bagaimana menurut Anda? BEM UI kena tampar lagi, kalau ini oleh mahasiswa Kupang NTT. Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Sebelumnya BEM UI sudah kena tampar habis oleh BEM se-Jabodetabek. Mereka menunjukkan bahwa kelakuan BEM UI tidak pantas dan tidak sesuai dengan predikat mahasiswa yang disandangnya, tidak sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi
dan tidak berempati dengan kondisi masyarakat sekarang yang sedang dilanda pandemi. Lengkapnya di tulisan saya sebelumnya. BEM UI seperti kena gempa terkait tamparan BEM se-Jabodetabek. Nama besar UI pun kena getahnya. Ternyata para mahasiswa dari 10 perguruan tinggi swasta itu jauh lebih bernalar pemikirannya ketimbang BEM UI. Mereka memikirkan bangsa dan negaranya, membuktikan bahwa meme Jokowi yang disebut kritik oleh BEM UI hanyalah sekedar aksi politis belaka. Seorang pakar komunikasi, Emrus Sihombing juga sudah menunjukkan bukti bahwa meme Jokowi The King of Lip Service itu mengarah ke politik praktis dan sangat subjektif. Ada fakta yang sengaja ditinggalkan oleh BEM UI. BEM UI sengaja hanya mengemukakan satu sisi. Mestinya disajikan juga keberhasilan-keberhasilan Jokowi, jadi publik melihatnya secara utuh. Kita harus akui banyak keberhasilan Jokowi, misalnya BBM satu harga di Papua dengan daerah lain, terus pembangunan-pembangunan lainnya, ucap Emrus. Sesimpel itu untuk membuktikan bahwa kelakuan BEM UI sudah tidak bisa dibenarkan, tidak bisa lagi disebut sebagai gerakan mahasiswa yang idealis dan lugu, karena mereka ini sudah disusupi oleh kepentingan politis. Tentu tidak akan terasa bagi BEM UI jika hanya pengamat maupun kita yang awam ini mengkritik balik kelakuan mereka. Akan lebih nuampel jika sesama mahasiswa yang menseleding mereka. Sesudah BEM se-Jabodetabek, ada lagi tamparan buat BEM UI, yakni dari BEM Universitas San Pedro Kupang NTT. Frankie Harim Ronaldo Otto, Wakil Presiden Mahasiswa Universitas San Pedro Kupang menyampaikan bahwa Presiden Jokowi bukan orang yang hanya pandai menata kata. Saya sebagai anak luar Pulau Jawa, tepatnya berada di selatan Indonesia, sangat senang dengan perkataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa pembangunan hari ini tidak lagi Jawa sentris, tapi sudah Indonesia sentris. Dan kami melihat Jokowi tidak hanya lip service, tapi membuktikan kata-katanya dengan pembangunan nyata, tegas Frankie. Kami sebagai anak miskin di NTT sangat merasakan KIP di masa Jokowi. Kami sebagai masyarakat petani di mana NTT yang selama ini merasakan kekeringan dan disebut sumber air sudah dekat, pada masa pemerintahan Jokowi telah dibangun 7 bendungan dan semua akan rampung pada tahun 2024. Ini adalah pembuktian dari kata-kata Presiden Jokowi. Lanjut Frankie dilansir berita1.com. Sekali lagi, BEM UI dikulahi oleh para mahasiswa yang kampusnya katanya kualitasnya di bawah UI. Namun para mahasiswa itu terbukti justru jauh lebih baik nalar dan niatnya ketimbang BEM UI. Dengar apa kata Frankie. Menurut Frankie, apabila kebijakan pemerintah memberatkan dan merugikan masyarakat, tentu BEM harus bersuara dan memberikan solusi agar pemerintah melakukan apa yang menjadi aspirasi bagi masyarakat. Sebaliknya, apabila program pembangunan dari pemerintah itu bermanfaat, tetapi tidak ada dukungan dari masyarakat sebagai kelompok intelektual, mahasiswa harus objektif dan bersuara agar masyarakat memahami tujuan dari pembangunan tersebut. Saya bukan pro atau kontra dengan Jokowi, tetapi saya bersama masyarakat dan Presiden Jokowi untuk mewujudkan Indonesia maju. Kami meminta mahasiswa di Pulau Jawa bisa melihat pembangunan yang saat ini dilakukan Presiden Jokowi di luar Jawa. Bagi kami, Jokowi bukan the king of lip service, tapi adalah bapak pembangunan Indonesia sentris, tegas Frankie. Plak, tamparan keras pun mendarat ke BEM UI. Berasa jadi mahasiswa baru yang mendapat program orientasi lagi. Itu memang kenyataan yang harus kalian hadapi. Berani berbuat, berani dihujat, berani menanggung malu seumur hidup karena jejak digital akan bertahan selama-lamanya. Presiden Jokowi bukan orang yang baper dan haus pujian. Beliau hanya bekerja dan bekerja. Makan pun tidak perlu yang mewah. Apa adanya saja. Jalan ketika hujan pun tidak perlu dibawakan payungnya, kayak Fadlizon. Kita tidak perlu memuji-muji Presiden Jokowi berlebihan, tidak perlu mengglorifikasi sosok Jokowi. Namun tidak sepantasnya kita membutakan mata dan hati demi kepentingan politis dengan nyaman melewati jalan-jalan mulus yang dibangun Jokowi. Dengan enak menikmati fasilitas pelabuhan atau bandara yang dibangun oleh Presiden Jokowi. Tapi yang keluar dari mulut kita adalah hujatan dan olok-olok terhadap Jokowi. Seperti orang yang tidak bersyukur atas nikmat hasil kerja orang yang benar-benar bekerja. Itu laknat namanya. Sementara yang jelas-jelas tidak bisa bekerja, tidak pernah dikritik oleh BEM UI. Kebolak-balik tanpa nalar, khas kadrun. Apakah BEM UI sama dengan kadrun? Selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda?